Oke, nomor 5. Kita ke nomor 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Ada verbnya? Ada. Yang mana? Yang mana? Ya, perhatikan saja di situ. Ya, yang mana kemarin yang kita bahas itu yang di auxiliary ordinary, yang di main verb sama ya, di sini ada has been gitu ya. Yes. Practicing, verb ing, ya, has been practicing. Oke, berarti subjeknya no. oh, tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Nah, coba kita lihat. The country misalnya, dia miliknya si in. Oke. Kemudian ada various hospitals. Hospitals misalnya, kita lihat sebelumnya ada at. Berarti dia miliknya si at. At various hospitals, gitu ya. For the last 3 years sudah pasti dia at verb for the last 3 years. Oke, berarti tidak ada Subjek. ya. Oke. Berarti ini incorrect. Oke, incorrect. Incorrect. Ya, incorrect. Oke, been practicing. Nah, tidak ada noun sebelum preposisinya yang bisa jadi subjek, gitu ya. Kayak ini nih. Oke, semua ini miliknya preposisi. The last 3 years miliknya for, hospital miliknya at, county miliknya in. Kamu miliknya siapa? Oke. Kita lanjut ya. Yes, sir. Next. Next. Hilangkan dulu nih. Oke, tadi sudah 2. Pastikan ada subjek, ada verb. Dan kedua, hati-hati dengan object of preposisi ketika mencari verb ya. Ketika mencari verb, hati-hati dengan object of preposisi. Mencari subjek. Biasanya yang jadi subjek itu sebelum preposisinya biasanya ya. Kayak tadi apa? Kayak tadi methods, the interviews. Okay. Jadi gitu. Nah, kita lanjut ke skill yang selanjutnya. Itu be careful of appositive. Hati-hati dengan appositive. Apa itu appositive? Di sini dikatakan an appositive is a noun that comes before or after noun and has the same meaning. Okay, an appositive is a noun. Jadi dia merupakan noun. Okay. Makna yang sama. Ya, noun. That comes before or after, yang datang, yang diletakkan sebelum atau setelah ya, or after another noun, okay, and has the same meaning, dan memiliki makna yang sama. Yes, makna yang sama. Ya, contoh di sini ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Di sini sudah ada verbnya, got ya. Ini verb. Verb got. Berarti subjeknya berarti Sally ya. Oke. Berarti subjeknya Sally. Nah, ini subjek nih Sally. Nah, Sally subjeknya. Kemudian siapa Sally? Sally itu the best. Ya, the best student. Sally itu student, the best student in the class. Oke, nah itu namanya appositive. Noun yang diletakkan setelah noun yang lain yang memiliki makna yang sama. Oke, jadi Sally itu sorry. Bukan. Jawabannya sudah ada, Sir. Mana? Oke. Sebentar. Jadi Sally di sini subjeknya, kemudian perhatikan ciri-cirinya apositif ya. Dia yang pertama dia noun dan memiliki makna yang sama. Kedua,
biasanya kenapa dia? Biasanya ada koma. Nah, ini ada koma nih. Apositif itu biasanya diapit oleh koma, gitu ya. Ini ada 2 koma. Nah, jadi itu menunjukkan dia memberikan keterangan tambahan ya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau saya biasanya kalau saya sudah menemukan verb misalnya, oh verbnya got misalnya, berarti sebelumnya verb ini berarti ini kemungkinan subjek. Ini semuanya ini subjek, gitu ya. Cuma ada yang inti subjek, ada yang bagian dari subjek. Nah, subjek inti itu ya Sally, kemudian bagian dari subjek itu the best student in the class. Oke. Jadi bisa saja nanti di soal ada verb, ada subjek, tapi yang dibutuhkan itu bagian dari subjek. Oke. Atau bagian dari subjeknya ada, tapi verbnya juga ada, bagian dari subjeknya ada. Ini the best student, positif ada ya. Nah, mungkin ininya yang dicari nih, subjek utamanya yang dicari. Jadi gitu. Jadi positif ciri-cirinya diapit 2 koma. Kadang juga 1 koma kalau dibalik. Nah, ini bisa dibalik nih. Kalau apositifnya di depan, kan apositifnya setelah subjek ya. After another noun. Nah, tapi kalau dia comes before noun, kalau dia diletakkan di depan apositifnya, komanya cuma 1 biasanya ya. Contoh, ini bisa nih. The best student in the class. Bisa gitu ya. The best student in the class, koma, Sally. Siapa the best student-nya? Sally gitu ya. Sally got an A. Nah, boleh begitu. On the exam, bla 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 gitu ya. On bla 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 gitu. The best student in the class, Sally got an A on the exam. Nah, tadi verbnya got ya. Subjeknya Sally, apositifnya di depan the best student in the class, Sally. Oke. Kalau yang buat soalnya ndak tulis di komanya. Biasanya ada komanya. Ada koma. Kalau dia positif biasanya ada komanya. Ada komanya. Jangan lupa saya ketik. Kalau tidak ada komanya. Kalau tidak ada komanya, dia di belakang verb ya. Kalau di maksudnya gimana? Saya bingung nih. Begini, apositif itu kan noun yang memberikan keterangan tambahan ya. Kata benda dia memberikan keterangan tambahan, misalnya Sally. Apositifnya itu the best student. The best student ini kan memberikan keterangan tambahan ke Sally. Nah, ciri-cirinya ketika dia apositif atau keterangan tambahan itu diapit 2 koma kalau letaknya setelah subjek. Kalau letaknya sebelum subjek biasanya cuma 1 komanya. Coba kita ke contoh yang lain aja, ya. Contoh misalnya, contoh soal misalnya. Oke. Contoh. Verbnya sudah ada ya? Yes. Oke, ada verb. Yang mana? Is. Ya, is standing, is attending. Is attending berarti kita membutuhkan apa? Membutuhkan ini ya. Berarti ya yang di sini kita cari yang ini. Oke. Berarti kita membutuhkan bagian dari subjek. Ada sebagian dari subjeknya, ada sebagian subjeknya, tapi kita juga membutuhkan bagian dari subjek. Oke. Nah, yang mana? Nah, coba perhatikan di sini ada 2 koma. Oke ya. Ada 2 koma nih. Oke, berarti ini George ini kayak tadi ya, kayak tadi polanya.
berarti kita butuh bagian dari subjek yaitu noun, ya, apositif. Ya. Berarti kita eliminasi saja yang tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi ini. Ya, tidak bisa jadi subjek. Yang mana? Yang A, gitu ya. A ini tidak bisa jadi subjek nih. Right now. Happily juga tidak boleh jadi subjek. No. Dan C, because of. Tidak bisa. Ini preposisi nih, because of. Ya, oke. Jawaban yang paling tepat adalah my friend. My friend. Oke, Anda letakkan my friend George is attending the lecture. Boleh ditukar juga. George. Siapa George? George, my friend, gitu ya. George, my friend is attending the lecture. Boleh. Jadi gitu. Ya. Oke. Contoh yang kedua. Sarah rarely basketball shoot. Ada verbnya? Sama yang dulu situ Ya sama ya, Takina. Belajar ibu. Ya, ada kata kerjanya Miss. Mrs. Ya, Mrs. Berarti rarely ini keterangan ya, berarti dia keterangan. Ya, berarti kita butuh bagian dari subjek nih di sini. Ya. Oke. Ada Sarah. Sudah bisa jadi subjek Sarah, tapi masih ada yang hilang di sini, berarti bagian dari subjek. Nah, kira-kira yang mana? Berarti kita masih butuh kata kerja enggak? Kata kerja masih. Kan dengarkan saya. Sudah ada kata kerjanya enggak? Yang ini Ada. sudah Mrs. ya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh subjek. Atau bagian dari subjek, karena subjek soalnya sudah ada di sini. Kita cuma butuh bagian dari subjek. Kita butuh verb enggak? Kita masih butuh kata kerja enggak? ya. Tidak. Oke. Tidak usah lagi ada kata kerja karena sudah ada kata kerjanya. Yang kita butuhkan cuma bagian dari subjek ya, atau yang bisa jadi subjek kan noun. Berarti yang ada kata kerjanya hilangkan saja. Berarti B hilang ya. C hilang. Sarah is an excellent basketball player. Oke. Berarti antara A dan D. Nah, untuk menjawab, Anda coba masukkan di dalam kalimat yang mana sih paling tepat? D. Delta. Yes. Saya masukkan yang D. Her excellent basketball play, Sarah rarely miss. Sarah itu siapa? Sarah. Oh, A. Oke. Yang excellent basketball player. Sarah itu player. Basketball player. Ya. Kita? Oke. Yes. Ya. Jadi gitu. An excellent basketball player, Sarah rarely miss. Oke. Ya, jadi itu positif. Ya. Oke. Jadi ini polanya positif ya. Subjek, kemudian diikuti biasanya dia diapit 2 koma ya, subjek apositif dia diapit 2 koma nih. Siapa Tom? A really good mechanic ya. Kemudian lagi is fixing the car. Kemudian verbnya is fixing the car. Oke, boleh juga polanya seperti ini. Dia diletakkan di depan positifnya. A really good mechanic. Tapi cuma 1 komanya ya. A really good mechanic, Tom is fixing the car.
Tom is sing the car. Oke, jadi itu appositif. Oh, di sini dikatakannya if a word is an appositive, it is not the subject. Kalau dia appositif berarti bukan subjek, tapi bagian dari subjek ya. Dia bagian dari subjek. Ya. Ini ngapain? Yo. Oke. Selanjutnya. Oke, nomor 1 correct ya. Sudah ada ini. Ada verbnya is undertaking ya, subjeknya the new owner. Oke, kemudian ini appositifnya ya, dia di belakang. The new owner, the son of the previous owner. The son of the previous owner, the new owner is undertaking. Oke, nomor 2 incorrect. Kenapa incorrect? Ada temannya granulate apa itu kah? Tubinya kah? Ya, graduated. Graduated. Ya, tubinya. Tapi kan bisa saja dia verb 2. Ada frame di depan. Mana? A friend. Sama dengan finish. Finish ini graduated sama dengan finish. A friend finished. Nah, sama saja ini verb 2. Ya, enggak. Kalau ada be di depannya, nanti jadinya passive voice dong. Di. Sedangkan ini graduate lulus ya. Amin. Friend. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan a friend, seorang teman lulus, friend. Nah, di sini dia diapi 2 koma. Berarti ada subjek dong harusnya ya. Siapa ini a friend? Tadi Ya. Berarti incorrect karena tidak ada subjeknya sebenarnya. Last semester tidak bisa jadi subjek. Coba misalnya sini siapa tadi? Rudy misalnya, Rudy misalnya, a friend ya, seorang teman. Oke. Siapa Rudy? Seorang teman ya. Lulus. Subjeknya, Sir. Kenapa? Harus subjeknya jelas kayak nama orang. Ya, subjeknya biasanya jelas, biasanya. Harus ada subjeknya ya. Nggak mesti nama orang sih. Yang jelas ada subjeknya, ada 2 noun gitu ya. Ada yang subjek, ada yang memberikan keterangan tambahan. Nomor 3, ada verb, ada kata kerja? No. Perhatikan baik-baik. Tidak mungkin ada kalimat, tidak ada kata kerjanya gitu ya. Oke. Ada. Holiday. Still holiday. Holiday. Holiday kata kerja. Holiday itu noun. Yes. Kalau tidak ada kata kerja, minimal ada pengganti kata kerja, begitu ya. Oke, is. Ada to be-nya, ada be-nya. Is ya. Dewa Yuda. Yes. Berarti subjeknya dari mana sampai mana? Berarti subjeknya dari sini nih, Valentine. 14. Ya. Ada koma 2 dia positif, Valentine's Day. Apa itu Valentine's Day? Itu tanggal 14 Februari. Ya. Oke, berarti apa nih? Korek ya? Ya, korek. Oke, jelas. Nomor 4. Correct. Verbnya dulu, verbnya adalah Decided. has decided. Oke, has decided. Subjeknya ada, berarti subjeknya dari mana sampai mana? Berarti dari sini sampai sebentar. No. Oke. Di sini ada koma, diapit 2 koma. Berarti positif ya. The chief executive officer. Siapa nih the chief executive officer? Apakah ini subjeknya? No. Bukan. Oke, bukan. Karena ada
At At di depannya, at long last. Ah, prepositional phrase harusnya di sini noun harusnya. Oke. Apa nih, the chief executive officer ya? Kalau noun bagaimana bentuk kalimat bentuknya? Dia kata kayak bagaimana kalau noun? Coba ulang. Kenapa? Kalau yang noun contohnya bukan subjek tapi noun yang di depan. Kalau dia yang nomor 4. Dan yang contohnya appositive phrase ini. selain nama. Kata tadi itu subjek. Misalnya nomor 4, misalnya di nomor 4 ya. The chief executive officer. Harusnya di sini ada noun misalnya. Siapa? The chief executive officer ini. Harusnya ada di sini. Siapa kek gitu ya. Yang jelas noun harusnya di sini noun. Oke, yang bisa jadi subjek lah, yang bisa jadi subjek. Yang jelas ini incorrect ya. Long last, at long last, the chief executive. Ero. Tadi dulu nasinya belum ada. Sakit dulu yuk. Oke, nomor 5. Ada verbnya. Ada dulu verbnya. Better, no. Jangan, dulu. Lihat dulu. Kata kerja. Did. Ya. Kan ciri-cirinya ya, yang biasanya jadi kata kerja ada did, anggota do ya, did. Test. Oke. Tidak terasa. Test. Linking verb ini ya, test. Did not test. Oke, berarti ini verb. Apanya yang tidak terasa? Apa yang tidak terasa? Makan malamnya tulis. Supper. Over from last night. Oke. Ada koma 2. Oke, ini noun ya. Next supper, noun leftovers, noun juga leftovers. Oke. Berarti jadi di sini incorrect. Sini correct ya. Did not test. Yes, sir. Sama noun gitu ya. Oke. Apa itu? Correct. Apa itu di belakang? Belakang siapa? Di belakang mana? Belakang Anda, di belakang. Nanti dibaca-baca ulang. Gitu ya. Nah, saya lanjut lagi. Oke. Saya lanjut lagi ke sisa 2 skill nih. Tapi saya akan jelaskan saja ini ya. Karena sebenarnya Anda sudah punya basic di sini sebenarnya kalau betul-betul materinya dipelajari. Contoh, di skill 4 ya, di skill 4, ketika Anda mencari kata kerja, hati-hati dengan present participle atau verb ing. Oke, karena verb ing itu dia muncul sebagai kata kerja ketika didahului contoh, the man is talking to his friend. Nah, di sini dia sebagai kata kerja talkingnya karena ada be di depannya. Laki-laki itu sedang berbicara, sedang ngobrol dengan temannya. Oke, jadi dia kata kerja ya. Nah, ketika Anda menemukan tidak ada be di depannya, berarti dia bukan kata kerja. Contohnya di sini. The man talking, ada the man talking, langsung verb ing. Tidak ada be di depannya, berarti dia bukan kata kerja. Okay. The man talking to his friend has a bear. Berarti kalau ditanya yang mana kata kerjanya di sini, cari setelahnya ya.
And talking to his friend. Yang mana di sini bisa jadi kata kerja? Barat. Has ya. Ini has. Oke. Has berarti subjeknya dari sini ya, the man. Talking to his friend ini subjek. Nah, talkingnya di sini cuma modifier man. Makanya adjektif ya, karena dia jadi modifiernya si man yang menerangkan man gitu ya. Laki-laki yang mana? Yang sedang berbicara gitu ya. Laki-laki yang sedang berbicara, laki-laki yang sedang ngobrol dengan temannya. Nah, begitu kalau diartikan. The man talking, laki-laki yang sedang berbicara. Oke. Oke. Nah, jadi verb ing bisa merupakan bagian dari subjek ya. Oke. Adjektif ya, tapi tidak diawali dengan be. Karena kalau diawali be jadinya nanti kata kerja dia. Oke. Oke. Selanjutnya. Nah, sama dengan ini ya. The boy is standing. Laki-laki itu sedang berdiri. Kata kerja in the corner. Kalau ini yang nomor 2. The boy standing. Nah, langsung. The boy standing in the corner was now di. Berarti kata kerjanya bukan standing ya, tapi was. Anak laki-laki yang berdiri di pojok sana nakal gitu ya. Was now di nakal. Oke, jadi itu untuk present. Kemudian oke. The artisans were demonstrating various syndicates at both throughout the fair. Oke, ini verbnya demonstrating ya. Were demonstrating. Ya, were demonstrating. Sorry. The artisans were demonstrating various syndicates at both throughout the fair. Oke, korek di sini ya. The artisans were demonstrating. Nomor 4 misalnya. Correct. Mana verbnya? Kalau di sini verbnya demonstrating tok saja ya. Sedangkan di nomor 4, perhatikan nomor 4, ada are giving dan attract. Oke, ada attract. Oke. Ada 2 verb nih, are giving dan attract, verb 1 nih. Yes. Berarti minimal harus ada 1 conjunction, tapi tidak ada conjunction, berarti harus dikurangi verbnya. Oke, kita kurangi saja verbnya. Harusnya di sini are-nya tidak ada. Ya. Jadi yang menjelaskan. Ya, giving-nya menjelaskan fraternities ya. The fraternities giving yang memberikan gitu ya, yang memberikan wellness parties. Oke. Jadi sir, tidak boleh ada 2 verb ya? Kalau tidak ada conjunction. Ya, tidak boleh 2 verb, main verb ketika dia tidak ada conjunction. Oke? Kan kemarin aturannya kalau ada 2 main verb, berarti butuh 1 Conjunction. Kan tadi di sini tidak ada conjunction, berarti double verbnya. Tidak boleh double verb. Oke. Nomor 5. Verb, kalau saya tanya, verb kalimatnya nomor 5 yang mana kira-kira? Ya. Perhatikan pola verbnya. Kalau is enggak mungkin, masa is di situ? Is Tapi enggak, studinya enggak sesuai. kok tidak sesuai? Kenapa tidak sesuai? Kata kerja ketiga, kata kerja kedua. Kata our kata kerja bentuknya
3 kedua. 3. Tiga, kalau kedua kan harusnya mandiri. Is our lead, dihargai gitu, di apa sih namanya? Oke. Siapa bilang ini tadi tidak sesuai isnya di sini? Bukan besar, yang itu awardnya sesuai. Oh, Ordek berarti verb 3 dong, verb 3. Si voice. Is award. Kalau verb 3 is kan, so sekira has atau have. Bukan has sama have. Pendasarnya. Ya, dua kan verb 3 kan muncul itu dua syarat, diawali anggota have. Baik dia have, has, had, dan diawali anggota be dalam kalimat pasif. Nah, ini dia kalimat pasif. Dia masuk yang kedua nih, dia dahului anggota be. Berarti bukan is tapi are. Kok are? Have for me first, the first team. Kamu lihat yang mana? Oke, the first team. Yang subjeknya adalah The first team. subjeknya itu tim. Games ini tidak bisa jadi subjek. Ingat tadi, games ini miliknya ini ya, winning for games. Winning for games. Yes, sir. Ya. Oke, winning berarti di sini dia modifier tok saja. Nah, gitu ya. Oke, dia subjek. Cuman winningnya modifier tim. Tapi ini sudah betul ya, correct. Oke, sir. Korek. Oke, wah, waktu kita tinggal sedikit nih, tinggal 3 menit. Ya, mau berbuka nih, tapi ya kita habiskan saja ini. Kemudian terakhir, saya jelaskan saja, Anda silakan latihan-latihannya, nanti saya kirimkan materinya. Nah, skill 5 sama dengan skill 4. Bedanya, yang satu present participle, yang satunya verb 3 atau past participle. Apa bedanya? Itu dari makna nanti ya, dari maknanya. Kalau verb ing dia kan bermakna aktif ya, mengundang. Kalau verb 3 bermakna pasif ya. Nah, kita lihat, hati-hati dengan past participle atau verb 3 itu muncul dengan dua syarat ya, didahului have atau has dan didahului be kalau kalimat pasif. Contohnya ini, the poem was written by Paul. Puisinya ditulis oleh Paul. Ini pasif, didahului be di depannya. Oke. Kalau ini family telah membeli gitu ya, ada have di depannya juga. Nah, kalau dia tidak diawali be, tidak diawali have langsung, kemudian dia langsung verb 3, berarti dia di situ jadi adjektif kayak verb ing tadi ya. Oke, contohnya di sini. The television purchased yesterday was expensive. Oke, saya lingkari verbnya. Nah, berarti verbnya was. Purchase di sini adjektif ya. Televisi yang dibeli. Nah, itu bermakna pasif. Televisi yang dibeli. Kalau yang kedua, puisi, the poem written by Paul appeared in magazine. Oke, ada verb 3 di sini. Oke, tidak ada be di depannya ya, tidak ada have juga di depannya. Berarti dia adjektif. Berarti yang mana kata kerjanya? Ya, cari yang lain. Cari yang lain. Berarti bukan ini kata kerja, berarti kata kerja setelahnya appear ya. Appear. Oke, kalau diartikan jadinya gimana nih? Puisinya menulis. Ini kan verb 3 bermakna pasif. Puisi. Oh yes. Berarti puisi yang puisi yang ditulis oleh Paul. Muncul di majalah. Ya, televisi yang dibeli kemarin mahal gitu ya. Jadi gitu. Oke. Ini less than 1 minute nih. Nih kita udahan dulu ya. Jadi begitu, jadi sama ini. Kalau materinya latihan, silahkan dilihat kembali latihan-latihannya dan di sini ada nanti ya. Oke guys. Nah, ini ada dikerjakan ini ya, calon di-correct atau incorrect gitu ya. Sedangkan untuk yang ini, yang pilihan ganda, nanti saya upload di Google Class dalam bentuk exercise. Oke, dalam bentuk. Oke, sir. Oke,
Oke, jadi itu. Oke, guys. I think that's all our class today.